warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anisa Zahra. Di review kali ini saya akan bahas tuntas salah satu bank digital yang cukup populer di Indonesia, yaitu Land Bank. Di era yang serba digital ini, banyak orang mulai beralih dari bank konvensional ke bank digital karena prosesnya yang lebih cepat, hemat biaya, dan juga bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Land Bank hadir sebagai salah satu solusi yang menawarkan berbagai fitur menarik. Nah, di video ini saya akan fokus membedah layanannya satu persatu. Land Bank merupakan bank digital yang sepenuhnya beroperasi lewat aplikasi. Semua proses penting bisa dilakukan lewat handphone, seperti buka rekening, transfer, tabungan, dan juga produk keuangan lainnya. Nah, Land Bank ini sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sebagai bank yang sah. Land Bank ini targetnya agak ke generasi muda ya, karena desainnya yang menarik, prosesnya yang simpel, dan juga koneksi ke promo cashback dan juga lifestyle ini sangat mencerminkan generasi muda banget, sehingga generasi muda lebih tertarik ke Land Bank. Lalu ada beberapa hal yang membuat Land Bank ini lebih menonjol dibandingkan bank digital lainnya. Yang pertama, banyaknya biaya tradisional yang dihilangkan, seperti biaya admin bulanan, biaya saldo minimum, biaya pembukaan rekening yang biasanya ringan atau gratis. Land Bank ini menyediakan 50 gratis transaksi ya ada. Lalu ada desain dan pengalaman pengguna, karena UI UX-nya ini dirancang yang menarik, mudah dipakai, dan juga proses pendaftaran dan transaksinya yang cepat dan juga digital sepenuhnya. Lalu adanya promo dan cashback yang menarik. Nah, dengan adanya promo cashback dan diskon, terutama dengan kartu debit dan juga transaksi offline dan kris, hingga Land Bank ini lebih menonjol dibandingkan bank digital lainnya. Lalu adanya subrekening atau pembagian tujuan keuangan yang bisa membantu pengguna dalam pengelolaan keuangan pribadi menjadi lebih terstruktur. Pada halaman utama di sini terdapat nama kalian ya sebagai pemilik akun, lalu di sini menampilkan saldo rekening utama kalian, lalu terdapat notifikasi transaksi yang ada di pojok kanan atas ya, sehingga memudahkan kita sebagai pengguna memantau aktivitas keuangan kita. Jadi kita bisa langsung melihat kondisi finansial kita begitu kita buka aplikasinya. Lalu di sini ada akses cepat ke top up dan tagihan, deposito, dan juga transfer dana. Pada menu top up dan tagihan ini terdapat 3 menu utama ya. Yang pertama, pulsa dan data. Jadi kita bisa mengisi pulsa dan paket data ke semua operator. Lalu ada e-wallet top up. Jadi kita bisa top up saldo dompet digital lain seperti Dana, ShopeePay, OVO, Link Aja, dan lain-lain. Lalu juga terdapat tagihan seperti bayar listrik, PLN, internet, tiket, kartu kredit, asuransi, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dilihat ya di transaksi terakhir, saya sebagai pengguna sudah melakukan transaksi tagihan listrik, top up ShopeePay, hingga beli pulsa operator yang menunjukkan bahwa aplikasi ini mendukung pembayaran kebutuhan sehari-hari.
Lalu terdapat menu deposito juga ya. Jadi kalian bisa membuat simpanan deposito dengan bunga yang lebih tinggi pada menu ini. Di sini bisa dilihat terdapat 3 jenis deposito yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah flexi deposit. Nah, flexi deposit ini merupakan deposito yang bisa dicairkan kapan saja dengan bunga yang lebih tinggi. Di sini Di sini terdapat tata cara untuk membuat depositonya, seperti klik buat deposito, pilih jangka waktunya, tentukan nominalnya, lalu pilih tab fleksinya. Lalu di sini ada konfirmasi pembukaan depositonya ya. Lalu di sini yang kedua terdapat deposito reguler. Jadi deposito reguler ini merupakan deposito dengan bunga yang menarik dan juga pilihan jangka waktunya mulai dari 1 hingga 12 bulan. Sama seperti tadi, di sini terdapat tata cara membuka depositonya ya. Kurang lebih sama, di sini perbedaannya hanya pilih tabnya ya. Kalau tadi fleksi, sekarang reguler. Lalu yang terakhir ada deposit reward, yang merupakan deposito dengan keuntungan hadiah langsung di depan. Di sini juga terdapat tata cara membuka depositonya ya. Di sini perbedaannya, di sini kita bisa langsung pilih hadiah yang diinginkan, lalu pilih jangka waktu dan nominal setoran awal, lalu ada konfirmasi pembukaan depositonya. Di sini kalau kalian scroll, terdapat perbedaan nih antara flexi deposit dan juga deposito reguler yang bisa kalian baca. Lalu di sini juga terdapat simulasi dan juga ilustrasi perhitungan bunga pada saat pembukaan deposito. Lalu di sini juga terdapat simulasi atau ilustrasi perhitungan bunga atau penutupan deposito sebelum jatuh tempo. Bisa kalian lihat ya. Di sini juga ada pertanyaan yang mungkin yang mungkin kalian ingin tanyakan juga, namun di sini sudah terdapat jawabannya ya. Lalu di sini juga terdapat menu transfer dana ya. Jadi kalian bisa transfer uang yang ada di line bank kalian ke rekening lain. Lalu di sini juga line bank menyediakan kartu debit fisik dan juga virtual ya. Jadi terdapat pilihan desain unik nih, seperti karakter line ya, karena line bank ini kolaborasi antara Hana Bank dan juga Line Corporation, jadi desainnya ini desain dari Line. Lalu kartu debit ini sudah mendukung contactless payment, jadi cukup tap di mesin edisi. Lalu kartu debit ini bisa dipakai untuk tarik tunai di ATM, belanja offline, dan juga transaksi online. Namun kekurangan dari kartu debit ini, jika kalian narik tunai di ATM bank lain, adminnya ini tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan bank konvensional lain, yaitu 7.500 ya sekali transaksi, jadi cukup tinggi, sehingga saya tidak menyarankan untuk menarik tunai dengan kartu debit bank. Lalu di sini juga terdapat promo yang bisa kalian lihat.
Lalu ada tombol Kris Pay di bagian tengah yang bisa kalian gunakan untuk membayar komersial offline dengan cukup scan QR-nya ya. Jadi menu ini tuh sangat praktis untuk belanja di toko, kafe, atau warung yang sudah mendukung Kris. Lalu Land Bank ini punya fitur tabungan utama ditambah multi sub rekening. Nah, sub rekeningnya ini memungkinkan kita untuk memisahkan uang dengan berbagai tujuan. Misalnya dana darurat, cicilan, traveling, atau belanja bulanan. Tidak ada biaya admin bulanan dan juga tanpa saldo minimum. Nah, rekening di Land Bank ini punya bunga sekitar 1% yang bisa kalian nikmati setiap bulannya. Nah, contohnya gini, kamu bisa bikin 3 sub rekening, 1 untuk tabungan pendidikan, 1 untuk liburan, dan juga 1 untuk menabung atau investasi kecil-kecilan. Lalu pada menu pinjaman ini, kamu bisa mengajukan pinjaman ya. Jadi, Land Bank ini membuka akses kalian untuk meminjam dari satu aplikasi. Lalu deposito, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau kalian punya deposito nanti akan muncul di sini. Lalu produk ya, di sini ada produk atau daftar layanan yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keuangan, pinjaman, dan juga lifestyle. Yang pertama ada rekening tabungan yang merupakan rekening utama untuk menyimpan dana. Rekening ini bebas biaya admin, bisa punya beberapa sub-rekening dengan tujuan yang berbeda. Lalu ada goal savings nih, yaitu tabungan dengan target tertentu yang cocok untuk menabung dengan tujuan spesifik, misalnya untuk liburan, beli gadget, atau dana darurat. Yang biasanya ada pengingat otomatis nih agar kita disiplin menabung. Lalu terdapat goal reward yang hampir sama dengan goal savings, tapi ada tambahan reward atau insentif jika berhasil mencapai target tabungan yang bisa memberi motivasi ekstra nih buat nabung lebih konsisten. Lalu deposito yang merupakan simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi dibanding dengan tabungan biasa. Tenornya ini bervariasi, mulai dari 1, 3, 6, sampai 12 bulan. Lalu terdapat deposito reward yang merupakan versi deposito dengan tambahan reward. Menu ini cocok untuk pengguna yang ingin return lebih menarik. Lalu ada kategori pinjaman nih, seperti fasilitas pinjaman, yaitu kredit tanpa agunan atau KTA atau quick credit. Jadi kita bisa mengajukan pinjaman langsung dari aplikasi tanpa jaminan. Lalu prosesnya juga cepat sehingga cocok untuk kebutuhan dana yang mendesak. Lalu ada kategori lifestyle, yang pertama adalah kartu kredit, yang merupakan kartu fisik maupun virtual untuk transaksi offline maupun online. Jadi kalian bisa pilih desain yang unik, bahkan ada edisi karakter lain atau BT21 ya, BT21. Dan kartu debit ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, mendukung pembayaran contactless. Lalu terdapat kartu S-Card yang merupakan kartu khusus untuk kebutuhan transportasi dan juga pembayaran harian. Kartu ini bisa dipakai
mirip dengan e-money untuk naik transportasi umum. Lalu di sini kalian bisa mengundang teman kalian untuk memakai Landbank juga. Kalian bisa call Hana ya, jika kalian mempunyai masalah tertentu. Lalu ada transfer terjadwal, ada pembayaran tertunda. Lalu terdapat menu penarikan tanpa kartu, lifestyle yang tadi, terdapat limit transfer yang bisa kita kustomisasi ya. Lalu terdapat menu ubah urutan rekening juga. Nah, di sini bisa terhubung dengan akun lain kalian. Jadi kesimpulannya, Landbank ini merupakan salah satu pilihan bank digital yang sangat menarik, terutama untuk kamu yang mau kemudahan transaksi dari HP saja, enggak mau kena banyak biaya admin, suka promo dan cashback, lalu ingin lebih terstruktur dalam mengatur keuangan pribadi dan juga tidak terlalu tergantung pada fasilitas fisik bank tradisional. Jadi meskipun bukan sempurna dan punya batasan di beberapa aspek, secara keseluruhan, layanan, fasilitas, dan kemudahannya ini membuat Landbank layak untuk dipertimbangkan sebagai bank utama atau pelengkap untuk keuangan digital pribadi kita. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.